Terima kasih Bu ya. Saya ke Profesor Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz, di dalam pengamalan tasawuf itu ada di antara teknik zikir itu yang mereka berdiri, Ustadz. Mereka berdiri, dan ini saya pernah menyaksikan beberapa kali, terutama di Sudan, ada tariqah samaniyah yang mereka berzikir la ilaha illallah itu berdiri dan berkeliling. Nah, jadi ini seperti apa sebenarnya Ustadz? Karena ini kita yang mengamalkan ini juga diserang, dituduh, dan bahkan dibid'ahkan juga. Silahkan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mengingat Allah berdiri. Wa qu'udan. Kemudian duduk. Wa 'ala junubihim. Kemudian berbaring. Karena memang posisi manusia, siapapun dia, dimanapun dia, tak keluar dari tiga itu. Berdiri, duduk, dan berbaring. Semuanya yadhkurullah. Mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulutnya menyebut, hatinya mengingat, dan akal serta seluruh tubuhnya mengagungkan yang disebut itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada juga orang mulutnya menyebut, tapi perbuatannya seperti tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika dia bergoyang tubuhnya, maka ada, kalau kita menikmati sesuatu, ada ekspresi. Kalau kita ini diberikan minuman, andai ada minumannya, maka minumannya sama, ekspresinya berbeda. Misalnya Ustadz Zulhendri ekspresinya matanya misal Ustadz Abdul Somad misalnya Masya Allah. Kayak Idrus tentu dia punya khas karena Buya Ar-Razi. Itu ekspresi itu tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat namanya tasannu, dibuat-buat. Jadi Al-Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah dalam pembahasan tentang as-sama, ketika mereka mendengarkan lantunan syair zikir, lalu kemudian terjadi ekspresi di tengah orang yang mendengar dan mengikuti itu atau hadrah. Kalau ekspresinya itu murni karena zauq dia, karena Allah, maka berarti itu memang pemberian Allah, hibah. Tapi kalau dia ternyata sengaja tasannu, membuat-buat supaya dikagumi orang, supaya disangka sudah wusul, padahal dia belum apa-apa, maka dia sudah kadzib, dusta, bohong. Jadi kalau kita kenal orangnya, kenal saya Ustadz Zulhendri misalnya, saya tahu pendidikannya, saya tahu keilmuannya, saya tahu amalnya, terjadi sesuatu pada dirinya, saya tidak akan tuhmah, saya tidak akan menuduh beliau sudah melakukan tasannu, membuat-buat. Tapi kalau ada yang jahil, kita sudah tahu, itu kekeliruan adalah ketika menghukum generalisir, diambil sampelnya si jahil tadi. Itu secara ilmiah tidak benar. Kita mau meneliti Masjid Ar-Rahman. Apakah masjid ini cukup standar menurut standar Kota Pekanbaru dan Riau? Lalu ketika kita sholat Jumat di sana, pulang, sendal kita hilang. Lalu yang kita ungkap di seminar adalah sendal hilang itu. Itu kita tidak adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kepada pengurusnya, mungkin jadwal khutbah pernah dicoret, lalu membuat kita tidak bersikap adil dan mengambil sampel yang salah itu. Bukankah Goldziher menolak hadis? Dia katakan itu hanya produk abad kedua, hanya karena dia melihat beberapa kekeliruan kecil yang diluruskan oleh Syekh Muhammad Mustafa A'zami. Berarti salah. Jadi kalau ada orang menilai tasawuf salah dari kasuistik tadi, maka sesungguhnya metodologi yang dia pakai sama dengan metodologi Goldziher. Jadi keliru. Jadi dalam hal tentang dia menggoyangkan kepala atau menetes air matanya adalah ekspresi terhadap zauk, cita rasa. Untuk merasakan kopi saja kadang perlu puluhan tahun. Untuk merasakan nikmatnya makanan, pakaian perlu. Bagaimana dengan rasa? Tentu itu melalui proses riyadhah yang panjang. Makanya ketika orang mau mengikut zikir selalu saya tanya, Ustadz saya mau talqin zikir, kau tinggal di mana?
saya di Rokan Hulu. Oh, pergilah ke Pondok Darussalam. Di sana ada Buya Alaidin yang secara tariqat mu'tabar dan beliau alim Azhari. Oh, saya dari Pelelawan, ada di sana Buya Somad, anak beliau, adik kelas saya Ustadz Zul, imam di Masjid Agung, dan dia alim, faqih. Jadi kita arahkan kekeliruan, kesalahan adalah ketika orang yang baru taubat 2 hari, ikut berzikir, diangkat menjadi khalifah, mursyid, lalu itu merusak tasawuf. Karena maka kalau banyak orang bertasawuf, bahkan dosen tasawuf, tapi tidak bertasawuf. Sama seperti di Mesir dulu zaman kami ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala itu komentator bola, S3 bola, tapi tak pernah main bola. Itu jadi ketemu ada orang yang beramal tasawuf tapi tidak berilmu. Ada orang berilmu secara teori tapi tak bertasawuf. Beda dengan Mesir. Syekh Dr. Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim, rektor waktu kami dulu belajar, itu mursyid dan dia mensyarah Sahih Bukhari. Alim. Nah itu jadi perlu, alhamdulillah hari ini para kiai, para buya, para orang alim bertasawuf. Inilah yang akan meluruskan tasawuf. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Abdul Somad yang semakin luar biasa penjelasan-penjelasan dari semua narasumber Tuan Guru kita. Jadi saya tertarik kembali menanyakan ini langsung ke Buya Ar-Razi Hashim. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, kenyataannya di tengah masyarakat kita lihat Buya, ada yang bergabung ke Thariqah, masuk ke majelis tawajuh itu setelah itu dia ingin kebal peluru, kebal senjata tajam, yatiru fis sama wa yamshi 'alal ma. Terbang di atas awan, berjalan di atas air. Nah, jadi apa bedanya karena kita sering dituduh ini terus nih Bu ya. Bahwa orang yang gabung itu tuh pengen dapat ini. Nah, jadi apa sesungguhnya beda tasawuf itu dengan kebatinan? Iya. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun nulis kitab tentang Fadaih Al-Batiniyah. Fadaih Al-Batiniyah. Batiniyah ini cabang dari Syiah Ismailiyah yang terputus, yang kemudian berkembang lama di Mesir juga ya. Dan justru mereka lah yang bikin Al-Azhar tempat antum kuliah itu. Udah oleh Salahuddin Al-Ayyubi, murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu di tajdid, direvisinya. Apakah tasawuf itu membuat orang sakti? Itu kali pertanyaannya. Enggak, tasawuf itu mendekat kepada yang maha sakti. Apakah tasawuf bikin kebal? Bukan, tasawuf itu biar antum kebal neraka nanti. Ketika ada hadis Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', ya. Itu hadis kan dipakai kan untuk silat, debus. Itu boleh minta burhan namanya, minta bukti. Ya Allah, kalau memang betul doa ini tembus ke badan, maka tidak ada lagi mudarat langit dan bumi. Tapi jangan sering-sering. Maka lakukan sesekali aja kayak Nabi Ibrahim. Liyatma'inna qalbi. Boleh sesekali. Itu mau diajarin. Belum makamnya Bu ya. Bukan, orang SMA aja bisa, masuk dokter ya? Bisa. Ya, berarti kurang yakin kan sama anak SMA yang ini. Belum berani. Ini kurang berani, kurang sujaah. Itu biar kayak Idrus nanti. Jadi at-tasawuf itu at-taqarrub ilallah, yang maha sakti, mendekatkan diri kepada yang maha sakti, bukan menjadi sakti. Karena iblis itu sakti, tapi nggak dekat kepada Allah. Ini nggak ada urusan kita mau yatiru alal hawa. Kalau itu hawa, burung setiap hari terbang. Apakah dia sakti? Apakah dia jadi sufi? Tidak juga ya. Ya, yang jalan di atas air emang ada. Itu kungfu aja itu. Kungfu hustle. Ya. Jadi beda antara tasawuf dengan kebatinan. Beda. Baik. Nah, lalu saya ingin ke Kiai Idrus. Dari itu Kiai, kita juga sering dituduh dan dikatakan bahwa tasawuf dan orang-orang tariqah itu, atau mungkin tasawuf itu berasal dari ajaran Syiah. Dan ini ya beredar di media sosial, di ceramah-ceramah
beberapa ustadz. Nah, ini bagaimana nih, Kiai? Silakan. Memang ada kelompok-kelompok yang sering menodok kita, seperti tasawuf katanya dari Syiah, lalu maulid juga awalnya dari Syiah. Yaitu ya hanya tuduhan saja. Dan Syiah juga suka mengklaim. Syiah juga mengklaim bahwa semua disiplin keilmuan dalam Islam yang mengawali dulu Syiah. Usul fikih katanya pertama kali dari Imam Ja'far Shadiq. Terus tafsir ya juga begitu. Semuanya dari Syiah. Nggak ada sama sekali selain Syiah. Padahal dalam sejarah peradaban Islam, Syiah itu selalu tertinggal dari mazhab-mazhab yang ada di dalam Sunni, misalnya mazhabul arba'ah. Contoh ya, kita kembali pada tafsir Al-Quran. Setelah mazhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, masing-masing punya disiplin kitab Ahkamul Quran. Beberapa ratus tahun kemudian Syiah baru ngarang. Lambat peradabannya, tapi ya Syiah mengklaim. Dan ini kelompok yang nggak suka dengan kita, anti Syiah sebenarnya. Kadang percaya sama Syiah. Anti Syiah, tetapi berita dari Syiah mereka terima gitu. Mereka terima. Ya, karena mengapa? Ya karena mereka agak suka aja sama kita sebenarnya. Jadi dibilang dari Syiah. Ada lagi yang lebih parah dari itu. Tasawuf itu katanya dari Yahudi. Ada yang bilang tasawuf itu katanya dari Hindu, dari mana. Itu lebih parah lagi, tuduhan-tuduhan seperti itu. Padahal ya enggak. Coba kita baca di Muqaddimah Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya, Imam Abu Nuaim menulis kitab Hilyatul Auliya itu kan untuk menjelaskan kalau tasawuf itu tidak identik dengan kebatinan. Tasawuf itu tidak identik dengan inhilal minas syariah, melepaskan diri dari ajaran syariat. Tidak. Tasawuf itu tidak identik dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah, tidak. Karenanya beliau menjelaskan di dalam kitab Hilyatul Auliya. Jadi kalau itu dibilang dari Syiah ya Tidak tepat. Tidak tepat sama sekali. Dan semuanya memang Syiahnya mengakui, lalu yang ini percaya. Percaya aja. Padahal ya tasawuf ini ya dari Islam itu sendiri, dari Al-Quran, dari hadis. Kalau kita mempelajari tasawuf, misalnya kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya ini kajian utama di pondok-pondok, termasuk kurikulum wajib. Kalau tidak mengajarkan kitab Ihya berarti pondoknya nakis. Karena itu syaratnya pondok itu harus ada kitab Ihya. Coba baca di kitab Ihya. Hampir semua bab di kitab Ihya itu dalilnya qala Allah Ta'ala. Lalu setelah itu wa amal ahadits. Setelah itu amal athar. Enggak ada pernyataan misalnya qala Syiah. Enggak ada begitu. Atau qala al-batiniyah. Qala al-hunud, orang Hindu. Enggak ada begitu. Semuanya Al-Quran hadis. Kalau kita pelajari itu di kitab Ihya itu sangat lengkap. Tidak perlu membuka syarah. Di Ihya lengkap sekali. Semua persoalan dalilnya Al-Quran, Sunnah, hadis, asar ulama salaf. Ada semua. Saya dari tadi disuruh jawab tuduhan-tuduhan terus. Moderator ya. Karena memang Kiai Idrus ini selama ini kita perhatikan menangkis subhat itu beliau, masya Allah, maka kita arahkan kepada beliau.